Oke, kita masuk ini bab 4 ya dari fisika di kelas 12, yaitu induksi elektromagnetik. Nah, sebelum masuk ke induksi elektromagnetik, kita harus tahu dulu yang bagian pertama adalah flux magnet. Flux magnet rumusnya B kali A kali cos theta. Jadi flux magnet itu konsepnya adalah banyaknya garis medan magnet yang menembus bidang, ya, yang menembus bidang berarti makanya rumusnya adalah B itu garis medan magnetnya kali A itu luas bidangnya kali cos theta. Cos theta, theta itu sudut antara B dengan garis normal bidang, ya, antara B garis medan magnet dan garis normal. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Jadi ada medan magnetik sebesar 0,05 Tesla. Ini B-nya menembus bidang yang luasnya 10 cm kuadrat. Ini A-nya. Tentukan besar flux yang dihasilkan jika sudut antara medan dengan bidang adalah yang A 37 derajat. Jadi yang A ilustrasinya kira-kira saya gambarin seperti ini dulu ya. Ini adalah bidangnya, dan ini adalah garis normalnya tentu saja. Garis normal harus tegak lurus ya. Terus B-nya menembus dengan sudut antara B dengan bidang. Jadi misalnya B-nya seperti ini, nembusnya. B dengan bidang itu sudutnya 37. Nah, hati-hati, yang kita butuhin bukan B dengan bidang, tetapi yang kita butuhin adalah B dengan garis normal. Nah, ini adalah tetanya nih. Kalau di kasus ini berarti tetanya justru 53 derajat. Oke, jadi ini tinggal kita masukin ke rumusnya. Flux B kali A kali cos theta. B-nya 0,05. Luasnya 10 cm kuadrat, jadiin ke meter ya. 10 kali 10 pangkat min 4 kali cos 53. Dari sini kita dapat 0,05 10 pangkat min 4 kali cos 53. Cos 53 itu 0,8 ya. Sin 37, 0,6 ya. Nah, dari sini kita dapat hasilnya 3 kali 10 pangkat min 5. Flux magnet satuannya Weber, WB. Oke. Kita lanjutkan, misalnya yang B. Yang B ini juga mirip, cuman bedanya 0 derajat gambarnya. Jadi kita gambar ulang dulu. Ini bidang, ini garis normal. Medan magnet dengan bidang 0 derajat. Jadi garisnya gambarnya kayak gini nih. Ya. Maka sudut theta itu yang ini. Kalau kasus ini berarti tetanya 90 derajat. Jadi kalau kita masukin B kali A kali cos 90 ya. Cos 90 itu 0, maka ini pasti fluxnya 0. Oke. Selanjutnya yang C. Yang C, bidang medan magnetnya itu membentuk 90 derajat. Jadi seperti ini. Ini B-nya, ini tetanya. Jadi theta sama B berhimpit ya. Sorry, ini garis normalnya. Sehingga theta sama B itu berhimpit. Kalau berhimpit berarti tetanya 0 derajat. P sama N, P sama garis normal berhimpit. Nah, kalau 0 derajat berarti fluxnya BA cos theta 0,05 kali 10 kali 10 pangkat min 4 kali cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 Weber gitu. Oke, ini tentang flux magnet. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa hubungannya sama GGL induksi? Jadi, menurut hukum Faraday, GGL induksi yang timbul pada suatu penghantar sebanding dengan laju perubahan flux magnet.
Jadi GGL induksi itu akan muncul kalau ada perubahan flux magnet pada suatu loop atau suatu luasan tertentu atau kumparan gitu. Ya, sehingga basic rumusnya adalah GGL induksi adalah min N d flux per dt. Perubahan flux terhadap waktu. D itu berarti perubahan ya. Delta flux per dt, perubahan flux per perubahan waktu. Nah, dasar rumusnya itu dulu kita pakai di soal seperti ini. Contohnya ya, ada sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan, itu N-nya. Flux magnetik berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi flux awal 1, 9 kali 10 pangkat min 5, flux akhir 4 kali 10 pangkat min 5 dalam selang waktu 0,015 second. Berarti itu dt-nya tuh, perubahan waktunya 0,015. Nah, berapakah GGL induksinya? Kita tinggal masukin. Jadi GGL induksi tadi rumusnya min N d flux per dt. Nah, d flux per dt, d flux itu artinya perubahan flux. Perubahan flux berarti bisa diubah juga menjadi flux akhir kurang flux awal supaya kita tahu perubahannya. Ya, jadi ini tinggal masukin min N 600 flux akhir itu yang 4 kali 10 pangkat min 5 dikurang yang awal 9 kali 10 pangkat min 5 per dt. dt itu perubahan waktu. Perubahan waktu berarti 0,015. Nah, kita hitung ya. Ini dapatnya 2 volt. Ya. Gitu. D flux per dt, cara ngisinya. Oke, kita lanjut. Nomor yang kedua, contoh kedua, sebuah sepotong kawat menembus medan magnet secara tegak lurus dengan laju perubahan flux. Nah, ini dia langsung kasih tahu di contoh ini laju perubahan flux. Berarti ini sudah mewakili d flux per dt. 3 Weber per second. Awal, ya. Terus laju perubahan fluxnya diubah, yaitu menjadi 6 Weber per second. Maka perbandingan GGL induksinya berapa? Oke, jadi ini kalau kita buka soalnya menjadi begini ya. Perbandingannya jadi gini ya. Kondisi awal sama kondisi akhir. Ada dua kondisi ya. Jadi GGL awal banding GGL akhir. Untuk GGL awal min N d flux per dt awal. Untuk yang akhir min N d flux per dt akhir. Ini bisa dicoret. Nah, tinggal kita masukin. Berarti perbandingannya adalah 3, yang awal itu 3 ya, yang akhir 6. Jadi 1 banding 2. Perbandingan. Contoh kedua. Oke, selanjutnya. Contoh ketiga. Suatu kawat dengan hambatan 2 ohm, jadi ini ada hambatan R, diletakkan dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu dengan rumus fluxnya, persamaan flux ya, berupa persamaan ini, 2T plus 2 kuadrat. Tentukan kuat arus induksi yang mengalir pada saat detik kedua. Saat detik kedua, berapakah arusnya? Nah, di sini juga kalian harus tahu, di rumus GGL dasarnya tadi, yang min N d flux per dt, d flux per dt ini juga kita bisa artikan sebagai turunan dari flux terhadap waktu, terhadap variabel t. Jadi kalau berdasarkan matematika itu berupa turunan ya, rumus turunan. Maka min n-nya ada, ini kawat lingkaran, berarti n-nya 1 ya. Di min 1, nah d flux per dt artinya turunan dari 2T plus 2 kuadrat, ini boleh kita buka dulu mungkin menjadi 4T kuadrat tambah 8T plus 4. Jadi turunan dari 4T kuadrat plus 8T plus 4 per dt. Nah, gitu. Berarti min 1 kali ini kita turunin
4T kuadrat kalau turun, 2-nya turun ke depan ya. 2-nya turun ke depan akan menjadi 8T pangkat 1 ditambah 8T kalau turun jadi 8, 4 kalau turun jadi 0. Nah, tadi T-nya 2 detik nih. Kita masukin di sini. Di min 1 kali 8 kali 2 tambah 8 tambah 0. Nah, GGL-nya kita dapat dari sini, berarti GGL-nya 16 tambah 8, 24 ya. Minus 24 volt. Minus ini sebenarnya cuma formalitas saja ya, jadi kamu nggak usah pakai, nggak apa-apa. Nah, nanti di perhitungan berikutnya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nah, kuat arus induksi, arus I, yang ditanya I-nya, GGL itu kan volt ya, GGL itu I kali R, dari rumus listrik. Jadi 24 sama dengan I kali R-nya 2 ohm, jadi I-nya 12 ampere. Gitu. Ya, jadi di sini saya mau tunjukkan deflux per dt itu bisa macam-macam, bisa tahu kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi flux 2 kurang flux 1. Bisa juga langsung dikasih tahu laju perubahan fluxnya berapa atau berupa turunan kalau dikasih tahu persamaan fluxnya. Kira-kira seperti ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.